Oke, Sobat TV, kita masuk di segmen Gocek bareng Bro Marco. Tadi kita sudah spill ya, kita akan bahas anak emas. Ini pasti, apa? Yang pasti bukan mie. Bukan mie kering yang kita makan waktu anak-anak. Ketahuan ya, pas kecil suka jajan micin nih. Betul, tapi usianya memang sekarang udah nggak ada sih kayaknya. Tapi ini anak emas timnas. Ya, jadi, apa artinya? Jadi gini, Mon, pemirsa Nusantara TV, kita tahu kan bahwa kemarin kita udah bicara soal Garuda Calling. Itu ada Patrick Kluivert telah memanggil 32 nama yang akan mengikuti pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei 2025. Mereka akan dipersiapkan untuk bertanding melawan Cina dan Jepang pada lanjutan atau kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dua laga ini sangat penting tentunya. Dan kita tahu bahwa ada sejumlah wajah lama tentunya. Banyak muka-muka lama, ada J.I. ada Rizky Ridho, di sana ada Justin Hubner juga, lalu ada Martin Paes yang tidak bisa tampil karena akumulasi kartu, dan ada juga pemain-pemain yang muka baru tapi stok lama. Ada Asnawi Mangkualam yang sebelumnya pernah main tapi nggak dipanggil lagi terus main lagi. Iya. Ada Stefano Lillipali juga di sana. Itu yang jadi spekulasi ya, kok mereka dipanggil lagi? Itu dia, dan ada juga wajah baru Reza Arya yang jadi kiper di PSM, dipanggil untuk pertama kali. Dan kita tahu bahwa ke-32 nama ini adalah pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Tapi jumlahnya banyak nggak sih? Ya, banyak. 32 untuk sementara, untuk tahap pertama dipanggil 32, nanti akan disusutkan lagi. Nah, ini merupakan pemain terbaik paling tidak versinya Patrick Kluivert, Daniel Lanzar, dan juga Alex Pastoor. Dan kita tahu bahwa bukan asal comot nih yang 32 ya, bukan asal ngambil sana ngambil sini. Pasti ada evaluasi ya, kenapa 32 orang ini? Betul sekali, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada parameter yang harus dipenuhi. Dan salah satunya adalah sesuai dengan kata Patrick Kluivert, seperti yang ada di slide pertama kita, Mon. Kita cek, apa kata dia? Coba. Yes. Nih, ini adalah, kita coret-coret sedikit. Ini adalah omongan atau pernyataan dari Patrick Kluivert saat pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih. Berarti awal tahun ini ya, di Januari ya? Saat diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Kalau kita lihat dari pernyataan ini adalah yang kita harus highlight adalah sebenarnya di sini ada menit bermain, memiliki menit bermain. Wah, ini tintanya habis kayaknya. Iya, kita charge dulu deh nanti ya, kita isi dulu. Baik, ada memiliki menit bermain di sini. Ini adalah kata kunci, highlightnya di sini, memiliki menit bermain. Artinya apa? Semakin banyak menit bermain dalam sebuah tim itu berarti, pemain itu dalam sebuah tim itu berarti dia menjadi tulang punggung di sana. Dia menjadi pemain yang sangat penting di sana. Oh, artinya dia diperhitungkan gitu ya? Betul, dia diperhitungkan, dan itu menandakan bahwa dia cukup bermain di dalam klub. Betul, diandalkan. Dan ini memang penting, menjadi salah satu pertimbangan dari Patrick Kluivert. Dan kita tahu saat ini pemain-pemain dari Liga 1, kita apresiasi mereka itu punya menit bermain yang cukup luar biasa. Yang saat ini dipanggil oleh Patrick Kluivert di Liga 1, itu mereka adalah tulang punggung di klubnya masing-masing. Dan kalau kita lihat seperti umpamanya di sana ada Rizky Ridho yang menjadi bek utama dari Persija Jakarta, juga ada Ramadhan Sananta di Persis Solo. Mereka itu semuanya rata-rata adalah pemain-pemain inti di... Kita highlight dulu coba ya, menit bermain. Betul. Ini... Ya, menit bermain. Jadi mereka adalah pemain-pemain inti di klubnya. Dan... Tapi tunggu dulu, Bro. Menurutmu menit bermain ini, kalau misalnya mainnya di liga domestik ya... akumulasi menit bermainnya lebih banyak. Apakah itu lebih penting dibandingkan jika punya exposure di luar? Nah, berbicara mengenai pemain-pemain yang bermain di luar ya, tentu bermain di liga luar itu ada plus dan minusnya juga ya. Bermain di tanah air juga ada plus dan minusnya. Bermain di liga luar tentu saja bermain di liga-liga yang lebih baik. Di Eropa, seperti J.I. yang main di Serie A, atau juga si Calvin Verdong yang main di Liga Belanda. Semua ada plus minusnya. Tapi yang harus kita sorotin adalah bahwa sebagian besar pemain-pemain atau abroad atau pemain yang dari luar negeri itu boleh dikatakan punya menit bermain yang cukup lumayan, cukup baik lah. Kita katakan ada J.I. di sana. J.I. adalah andalan dari Venezia FC yang bermain di Serie A. Ya, sayang klubnya mau degradasi nih. Ada satu pertandingan lagi melawan Juventus. Itu nanti kita ngobrol lain kali ya. Betul. Lalu ada lagi, ya tadi ada Calvin Verdong juga. Calvin Verdong merupakan andalan dari NEC Nijmegen. Bahkan 3 pertandingan terakhir dipercaya menjadi kapten. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dari permainan dari Calvin Verdong. Lalu ada juga
Max Hilger yang bermain untuk FC20, dia juga bermain sebagai starter di sana. Walaupun pada pertandingan terakhir kemarin melawan Ajax sempat digantikan di babak kedua karena permainannya cukup buruk. Lalu ada lagi siapa lagi? Ada lagi Eliano Rangers. Dia bermain untuk PSV Zwolle. Dia bermain konsisten sebagai starter dan pada laga terakhir berhasil mencetak gol. Lalu kita bisa lihat juga ada yang namanya Tom Haye bersama Almere City, menjadi andalan juga. Begitu juga dengan Joey Pelupesi di Liga Belgia. Nah, ini adalah pemain-pemain yang memiliki jam terbang atau memiliki menit bermain yang cukup besar, cukup banyak di liga luar. Sebagian lagi kita tahu bahwa memang tidak stabil, tapi menit bermainnya cukup lumayan. Nah, hanya saja, Mon dan pemirsa Nusantara TV, ada 3 nama yang menjadi tanda tanya nih bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Kenapa mereka spesial dan siapa saja mereka? Kita ada di slide 2, kita coba. Kita cek. Di slide 2, kita akan geser. Yes. Saya akan coba geser. Yes, ini dia. Ini ketiga pemain ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena tadi kita berkaca dari... Kita bacakan dulu, mungkin ada pemirsa yang mungkin nggak jelas gitu ya. Ada Nathan Chuaon, ada Rafael Struijk, ada Sen Patinama. Kenapa kita meng-highlight 3 pemain ini? Karena tadi kita di slide pertama kita mengatakan bahwa Patrick Kluivert sangat mementingkan yang namanya menit bermain. Kalau kita bisa lihat di sini. Kita lihat Nathan Chuaon umpamanya. Menit bermain hanya 3 kali tampil dan 127 menit bermain. Kalau pertandingan babak penuh 90 menit, artinya kalau kita bagi 2 ini 2 pertandingannya nggak nyampe gitu. Ini 3 pertandingan berarti ada beberapa sedikit yang di bawah. Ya. Nggak full artinya mainnya. Dan lalu ada juga di sini kita lihat Rafael Struijk. Menit bermainnya cuma 387 menit. Sedikit lebih baik. Dia terakhir main April 2005, berarti ada sebulan waktu yang dia tidak bermain. Yang lebih parah, Nathan sebenarnya... Nah, ini gimana nih ceritanya? 2020, tahun lalu? Setahun nggak bisa main. Nggak pernah main bersama klubnya. Artinya ini juga dipertanyakan kebugarannya dong? Betul, jadi ini menandakan bahwa memang dia bukan andalan di sana. Gitu. Di Swansea City, bahkan itu U21, masih usia bukan Swansea senior, tapi U21. Jadi cukup agak janggal gitu ketika nama Nathan Chuaon masih masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Lalu masih ada juga di sini kalau kita lihat. Tapi tunggu, meski demikian Nathan Chuaon ini juga sebenarnya diperhitungkan untuk direkrut Bayangkara kan? FC sempat ya ada. Iya, masih terlepas dari bursa transfer, rumor bursa transfer, banyak rumor bursa transfer yang berkembang. Tapi yang pasti ketika dia dipanggil ke dalam 32 nama yang akan TC di Bali, dia hanya tampil 3 kali. Ini sama sekali tidak ideal, jauh dari kata ideal. Bahkan yang lebih menarik apa? Yang lebih anomali ini. Ini jarang terjadi. Caps timnasnya lebih banyak daripada capsnya dia bermain untuk klub. Di 23. Lalu dia bermain untuk Brisbane Roar di sini 13 kali. Lalu di sini ada Sen Patinama bermain 10 kali untuk timnas. Dia di Cash Open 17 kali. Oke lah, ini masih lebih banyak di Cash Open. Nah, menit bermain ini memang sangat penting. Kita tahu bahwa banyak pemain-pemain itu rela untuk pindah klub dari tim yang besar karena ke tim yang lebih kecil, demi mendapatkan menit bermain. Seperti halnya Sen Patinama. Sen Patinama meninggalkan Cash Open, dia pindah ke Thailand ya, benar. Dan itu downgrade dong. Iya, tapi paling tidak dia asal nggak diparkir gitu kan. Paling tidak dia mendapatkan menit bermain gitu loh. Dengan mendapatkan menit bermain, sentuhannya akan tetap terjaga, dan ketika dia memperkuat timnas, dia nggak terlalu banyak effort lagi untuk adaptasi dan segala macam. Iya. Dan kalau kita melihat nih Caps membela timnas ini lebih banyak nih, apakah memang pemain-pemain ini adalah kesayangan pelatih timnas seperti STY, PK, entahlah apa yang mereka nilai dari pemain-pemain? Kalau kita ingat dulu, STY sempat sebenarnya Nathan Chuaon juga merupakan warisan daripada STY, ya, Rafael Struijk juga, Sen Patinama juga. Dan saat STY masih menjadi pelatih, sempat berkata bahwa tidak ada pilihan sebenarnya bagi dia. Dan walaupun memang capsnya, menit bermainnya di klub itu sedikit, tapi paling tidak dia belum tergantikan kalau kata STY saat itu ya. Tapi bukan berarti dia tidak khawatir. STY sangat khawatir dengan kondisi pemain yang main di luar tanpa menit bermain. Dia berharap mendapatkan menit bermain yang lebih. Nah, ketika sekarang Patrick Kluivert, kalau kita tanya ke PSSI tentu saja bilang bahwa ini adalah ranahnya pilihan. Betul, bukan. Ini adalah ranahnya pelatih. Hak prerogatifnya pelatih. Jadi ada banyak faktor yang membuat pelatih memanggil ketiga nama ini. Tapi kalau dari sisi Patrick Kluivert sendiri, nah ini yang agak susah, Mon. Karena Patrick Kluivert ini sekarang agak sulit terjangkau. Itu barat kayak
iklan jalan-jalan ke luar negeri yang sering nongol di timeline, sering muncul, tapi susah dijangkau. Nah ini sama, Patrick Kluivert juga sering seperti itu, sering muncul di timeline, tapi ketika berinteraksi dengan wartawan, sangat susah sekali untuk jadi sangat susah untuk mendapatkan informasi. Jadi kita tidak bisa mendapatkan informasi terkait dengan kenapa sih Patrick Kluivert mau memanggil 3 nama yang memang benar-benar menit bermainnya sangat minim sekali. Ini sangat minim sekali. Bagi kita penonton tampaknya mengkhawatirkan, tapi mungkin saja dari sisi pandangan perspektifnya Patrick Kluivert ada sesuatu yang potensi yang mungkin bisa ditampilkan oleh para pemain ini. Itu dia. Itu yang kita harapkan. Betul, harapan sebenarnya dalam artian kita menganalisis dari pernyataan Patrick Kluivert dulu pertama kali waktu datang ke Indonesia. Tapi tentu saja memang pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Patrick Kluivert terkait kebutuhan tim tentunya. Seperti mungkin ini ya Rafael Strijk yang karena tidak ada Orat Mangun yang cedera. Sebenarnya cukup menjadi langganan timnas di Indonesia walaupun Orat Mangun tampil, Rafael Strijk sering dipanggil untuk memperkuat lini depan. Keterbatasan stok striker mungkin saja ya bisa menjadi pertimbangan oleh Patrick Kluivert. Dan ya tapi tetap saja ini patut dipertanyakan dan kita berharap sih Patrick Kluivert bisa menjawab pertanyaan ini. Dalam waktu dekat ya, jadi mungkin penasaran. Atau nanti biasanya sih interaksi dengan konferensi pers interaksi dengan wartawan biasanya dilakukan. Seperti apa penjelasan dari pelatih Patrick Kluivert? Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, ini training pemusatan latihan. Tadi dimulainya kapan? Di tanggal 25 Mei. Update dari pemusatan latihan yang akan berlangsung di Bali. Kita tahu pemusatan latihan akan berlangsung di Bali tanggal 26 Mei 2025. Artinya apa? Artinya kita memiliki banyak waktu sebenarnya untuk mempersiapkan diri. Beda halnya dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana kita kadang ada yang 3 hari, ada yang 4 hari gitu. Jaraknya sangat mepet sementara pemain-pemain berdatangan dari segala penjuru. Ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Eropa, dan ada yang dari Australia malah, dari Brisbane Roar. Dan ini menurut saya wajib dimanfaatkan dengan baik. Nah, kita tahu bahwa saat ini Garuda Calling, siapa aja nih yang sudah di-call dan sudah landing? Yang pasti 3 pelatih, Patrick Kluivert, Danny Lanzard, dan Alex Pastoor sudah mendarat di Bali. Itu terpantau tadi dari beberapa postingan di media sosial. Lalu ada beberapa pemain juga yang sudah tiba di Bali, ada Marcelino, ada Asnawi juga sudah tiba di Bali, lalu ada juga Ivar Jenner juga katanya sudah mendarat di Bali. Ini adalah pemain-pemain yang memang sudah menyelesaikan tugasnya di klub-klubnya, sudah selesai bermain di kompetisinya sudah selesai. Jadi mereka bisa datang lebih awal ke Bali. Tapi kan biasanya kan saat ini kan kalau dihitung waktunya masih ada cukup lama ya. Iya, biasanya sih. Mereka ngapain? Ya, biasanya sih pada manfaatkan buat liburan ya. Kemarin Tom Hai kita lihat udah main golf mulu. Terus ada yang kalau dulu ada Martin Pes duluan datang karena di liga di Amerika Serikat MLS duluan berhenti, dia datang lebih awal untuk menikmati Bali. Dan beberapa pemain juga sudah melakukan hal yang sama. Asnawi kemarin kalau nggak salah ke Komodo ya, foto-foto di tempat ikonik yang di Komodo. Nah, cuman beberapa pemain memang masih harus menyelesaikan pertandingan tugasnya di klubnya, tanggung jawab mereka. Pertama ada Bang Jai di sana. Kita lihat ada Bang Jai bermain untuk Venezia. Dia masih ada 1 pertandingan lagi melawan Juventus. Dan ini adalah pertandingan yang cukup penting. Ini ada pertandingan yang cukup penting karena apa? Karena Venezia ada di ambang degradasi. Jadi dia harus bisa menang lawan Juventus. Tapi agak kecil kemungkinan karena Juventus tim kuat. Tapi kita berharap bisa lolos Venezia ke tidak degradasi. Lalu ada Kevin Dix juga yang FC Copenhagen masih ada Liga Super Denmark yang akan tampil tanggal 25 dan 29 Mei. Tapi kabar terakhir Kevin Dix cedera. Kita tidak tahu ini apakah masih tetap di klubnya karena setelah musim ini dia akan berpindah ke Bundesliga, ke tim Bundesliga. Namun kabar terakhir dia masih dalam kondisi cedera. Dan tentu saja pemain-pemain dari Liga 1, kita lihat. Cukup banyak. Di sini ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta kebetulan sudah berada di Bali, jadi dia tidak ikut dalam pertandingan terakhir Persis Solo di Liga 1. Lalu ada Septian Bagaskara Dewa United, ada juga Egy Maulana Dewa United. Dan seluruhnya adalah ini pemain-pemain yang masih akan tampil bersama klubnya di Liga 1 sampai 24. Pertandingan terakhir kalau nggak salah 24 Mei 2025 nanti. Jadi tapi beberapa dari mereka memilih untuk fokus ke pertandingan melawan Tiongkok ya dibandingkan seperti Ramadan Sananta tadi. Kalau Ramadan Sananta mungkin karena jadi dia tidak ikut mungkin ada halangan untuk bermain di laga terakhir, jadi dia
berangkat duluan. Sementara yang lain-lain ini masih sebenarnya pemain andalan-andalan di klubnya masing-masing. Seperti Stefano Lillipali, walaupun dia Garuda Calling, tapi dia harus lebih dulu memperkuat timnya. Dan si kembar ya, Maluku United ya. Yance dan Jakob Sayuri. Oke, tapi ini kan banyak banget ya 32. Apakah semuanya ini nanti akan dibawa untuk melawan Tiongkok dan Jepang atau akan diseleksi ulang? Jadi gini, Mon, dan pemirsa juga biar paham nih ya, bahwa ini 32 nggak semuanya akan didaftarkan atau tidak semuanya akan masuk dalam DSP karena pemain. hampir 3 kali dari 11. Betul, karena yang masuk DSP itu daftar susunan pemain itu hanya 23 nama. Jadi kalau kemarin informasi yang kita dapat itu nanti nama-nama ini nanti akan didaftarkan terakhir itu H-7. H-7 sebelum pertandingan. Itu nanti ada 30 atau 32 nama, tergantung nanti kebutuhan dari Patrick Kluivert, ada yang dicoret atau seluruhnya dipertahankan, nanti akan didaftarkan nih. Oke, tergantung dari hasil training ya? Ya, setelah itu nanti pas pertandingan nanti mereka akan mendaftarkan 23 nama untuk masuk di daftar susunan pemain. Jadi nggak seluruhnya akan memperkuat timnas saat melawan Cina maupun melawan Jepang. Namun satu hal yang lebih yang menarik lagi sebenarnya, pemusatan latihan nanti akan berlangsung katanya di Bali United Training Center. Ini lapangan yang cukup bagus, Mas. Lapangan nggak kalah sama dengan lapangan hijau di Eropa ya? Nggak kalah. Jadi ini lokasinya di pinggir pantai, punya lapangan yang banyak dengan kualitas rumput yang oke. Jadi kita berharap lah pemusatan latihan ini menghasilkan hasil yang cukup baik ya untuk Indonesia. Pemain-pemain yang kompetitif ya, karena memang pertandingan melawan Cina ini tidak boleh kalah ya, atau boleh ditahan imbang mungkin supaya peringkat kita tetap di 4. Bicara hitung-hitungan sebenarnya kita jangan sampai kalah melawan Cina. Namun kemenangan akan memuluskan atau memudahkan langkah Indonesia untuk bisa paling tidak setidaknya untuk bisa meraih tiket ke ronde keempat gitu. Karena saat ini Indonesia 9 poin ada di posisi keempat grup C. Jadi kalau kita menang lawan Cina nih berarti 12 poin. Jadi kita paling tidak masih bisa mengamankan posisi 3 dan 4 karena posisi 3 dan 4 ini merupakan syarat untuk tampil di ronde keempat. Jadi ya, dan ini di depan pendukung sendiri, Mon. Nah, di kandang sendiri, itu dia. Wajib 3 poin lah. Tapi ya mudah-mudahan dengan materi skuad pemain 32 ini yang sudah diseleksi secara betul-betul diamati ya dari pertandingan sebelumnya melawan Bahrain dan juga Australia. Mudah-mudahan bisa dipilih lah pemain yang terbaik. Karena dan apakah yang tadi yang ketiga kita bicarakan tadi akan tetap masuk di skuad? Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti ya. Pertandingannya di tanggal 5 Juni melawan China, dan tanggal 10 Juni lawan Jepang di Jepang. Thank you, Bro Marco, obrolannya. Sama-sama. Kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu. Baik, Sobat NTV.